Halo, berjumpa lagi dengan saya, Endro Utomo dari Megro Konsultan yang bergerak di bidang pelatihan, pendampingan, dan konsultasi manajemen bisnis bengkel mobil. Salam oke men-men. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan lanjutan video yang sebelumnya, yaitu bagaimana cara memulai mengelola bisnis bengkel secara profesional. Namun sebelum itu, bagi Anda yang baru menonton video Megro ini, silahkan tekan subscribe, like, share, dan klik ikon lonceng. Pada video sebelumnya, ada 4 langkah yang dilakukan pada waktu memulai mengelola bisnis bengkel secara profesional, di mana langkah pertama adalah menentukan alur proses, langkah kedua menentukan petugas yang akan mengisi setiap tahapan proses, langkah ketiga yaitu memastikan proses itu berjalan dengan lancar, dan yang langkah keempat untuk melakukan evaluasi, kontrol, dan pengembangan dari bisnis proses bengkel itu sendiri. Secara umum, di dalam alur proses bisnis bengkel akan kami sampaikan secara detail setiap alur proses, di mana ada 6 proses yang dilakukan oleh bengkel perbaikan umum secara general repair. Yang pertama adalah proses penerimaan pelanggan, atau pada saat proses pelanggan datang ke bengkel untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan daripada kendaraan pelanggan itu sendiri. Maka secara psikis kadang-kadang emosi pelanggan akan masuk ke dalamnya. Mereka merasa khawatir, cemas, dan galau. Oleh karena itu, diperlukan seorang petugas untuk menerima pelanggan dengan harapan untuk bisa memberikan rasa aman dan nyaman. Yang kedua adalah proses analisa dan pembuatan perintah kerja bengkel. Proses ini yang terjadi adalah pelanggan menyampaikan keluhan apa yang terjadi dengan masalah kendaraannya tersebut. Maka dengan demikian, petugas harus bisa mengolah bahasa pelanggan menjadi bahasa bengkel. Dengan demikian, petugas menganalisa kerusakan dan membuat perintah kerja yang nantinya akan dilakukan oleh mekanik. Proses yang ketiga yaitu adalah proses perbaikan. Nah, pada saat proses perbaikan ini, proses apa yang terjadi? Yang pertama tentunya adalah distribusi PKB terhadap mekanik. Di sini SA menjelaskan apa yang menjadi keluhan pelanggan dan apa yang mesti harus dilakukan oleh mekanik. Proses yang berikutnya adalah proses perbaikan kendaraan itu sendiri. Dan tentunya pada saat mekanik melakukan penggantian spare part untuk memenuhi kebutuhan atau keluhan pelanggan, maka di sini diperlukan seorang petugas gudang untuk mensupport atau memberikan spare part atau suku cadang atau bahan material lainnya kepada mekanik. Proses yang keempat adalah proses pengecekan yang terakhir. Nah, di dalam proses pengecekan terakhir ini ada seorang kepala mekanik atau selevel dengan kepala mekanik untuk melakukan pengecekan apakah perbaikan yang dilakukan oleh mekanik sudah bisa menyelesaikan keluhan daripada pelanggan. Apa yang disampaikan oleh petugas bengkel melalui daripada analisa keluhan daripada pelanggan itu sendiri. Dan proses yang berikutnya atau proses yang kelima adalah proses administrasi. Nah, di mana proses administrasi ini yang terjadi adalah petugas administrasi membuat kwitansi servis. Maka di dalam proses membuat kwitansi servis ini, yang pertama harus diperhatikan dokumen apa yang harus dilengkapi. Apakah itu dokumen perbaikan atau jasa perbaikan, dan juga dokumen tentang penggunaan spare part atau material yang lainnya. Dan proses yang keenam adalah proses penyerahan kendaraan pelanggan oleh petugas bengkel. Dalam proses ini terjadi adalah yang pertama, seorang petugas bengkel harus melakukan verifikasi apakah
pekerjaan yang dilakukan oleh mekanik tersebut sudah bisa menyelesaikan keluhan pelanggan pada saat pertama kali masuk ke bengkel. Yang kedua, setelah dipastikan semua bisa selesai dan sesuai dengan permintaan daripada keluhan pelanggan, maka yang berikutnya adalah proses penyerahan kendaraan kepada pelanggan. Pada proses penyerahan ini adalah seorang petugas bengkel atau yang disebut service advisor menjelaskan perbaikan apa yang telah dilakukan oleh mekanik atau oleh bengkel terhadap kendaraan pelanggan tersebut. Maka dengan demikian pelanggan akan jelas bahwa mobilnya dilakukan perbaikan bla bla bla. Selain itu juga penggantian spare part apa yang dilakukan untuk menyelesaikan keluhan daripada pelanggan tersebut. Dan setelah semua dijelaskan dan pelanggan sudah memahami betul, maka penjelasan berikutnya adalah hak daripada pelanggan, yaitu garansi perbaikan. Setelah semua dijelaskan, maka kendaraan diserahkan kepada pelanggan dan pelanggan meninggalkan bengkel. Itulah alur proses secara detail yang ada di dalam bengkel. Maka dengan kita menentukan alur proses tersebut, maka bengkel satu dapat menangani dan melayani keluhan pelanggan dengan cara yang sama dan cara yang berbeda setiap proses tahapan yang terjadi dengan secara konsisten. Yang kedua, bengkel dapat mendefinisikan rangkaian setiap langkah proses dengan indikator visual, yaitu metode dan proses yang terjadi setiap di dalam lokasi penyerahan. Yang ketiga, bengkel juga dapat merangkai atau mengurai kebutuhan setiap tahapan proses, yaitu dengan memastikan petugas tersebut mempunyai kompetensi dan skill yang diperlukan. Maka dengan demikian bengkel dapat merencanakan pelatihan apa yang dibutuhkan oleh petugas-petugas bengkel tersebut dalam setiap proses. Yang keempat, yaitu bengkel bisa terkait dengan data proses tersebut, baik itu data pelanggan, peluang maupun prospek yang lain. Nah, maka dengan begitu semua proses berjalan dengan baik dan dipastikan bengkel bisa memberikan pelayanan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan daripada pelanggan. Nah, oleh karena itu setiap kali Anda memulai proses bisnis bengkel Anda harus menentukan alur proses tersebut. Demikian yang bisa saya terangkan. Dan untuk proses atau langkah yang kedua, yaitu menentukan petugas bengkel untuk mengisi setiap tahapan proses. Dan apabila video ini berguna bagi Anda, silahkan like dan bagikan kepada teman atau saudara Anda. Memang baik bengkel Anda menghasilkan untung, tapi jauh lebih beruntung kalau bengkel Anda jadi baik. Salam oke, men-men.